Hai semua, jumpa lagi dengan channel Neswan. Dalam video kali ini, saya mau buat rangkuman series A+ untuk episode 3 dan 4. Melanjutkan episode sebelumnya, Calypso bersama Ray mengintip kepala sekolah dan Papa Aurora menemui seorang dokter yang menangani Thalia. Kepala sekolah dan papanya Aurora mencari cara agar sekolah lepas tanggung jawab atas kematian Thalia dan berusaha menjadikan kematian Thalia karena kesalahan dari pihak orang tua. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Aurora dan Kak Tio juga di sana. Calypso sangat marah dan merasa tidak adil untuk Thalia. Pagi hari di sekolah, semua siswa berkumpul dan kepala sekolah mempersilahkan kedua orang tua Thalia memberi penjelasan. Papa Thalia menarik nafas panjang dan dengan wajah murung mengatakan bahwa kematian Thalia murni karena kesalahan orang tua yang kurang memperhatikannya. Kemudian Calypso berdiri dan dengan lantang mengatakan sekolah tidak mengakui bahwa kematian Thalia karena dampak sistem peringkat di sekolah mereka yang disusul dengan sorak persetujuan para siswa lainnya. Kepala sekolah menjawab bahwa kematian Thalia bukan pertanggungjawaban sekolah dan merupakan privasi keluarga. Kenan turut berdiri dan mengatakan bahwa mereka belajar mati-matian demi mendapatkan peringkat di sekolah tersebut, sedangkan sekolah tak mau bertanggung jawab. Kemudian terjadilah perdebatan antara Calypso, Kenan, dan kepala sekolah. Calypso dengan berani menuntut sistem peringkat sekolah dihapus. Kemudian kepala sekolah mengatakan bahwa untuk mengubah sistem harus mengajukan usulan ke Dewan Sekolah dengan regulasi yang sah dan minimal ada suara 50% lebih dari total siswa. Tak lama, Kenan dan Ray turut memberikan suara dan disusul Alethea. Namun itu belum cukup dan akhirnya Aurora berdiri mengatakan keikutsertaannya dan memperkuat mereka karena papanya memberi sumbangan yang besar bagi sekolah. Kelima siswa dipanggil ke ruang guru dan di sana diberi poin pelanggaran. Di ruang guru mereka masih terus menuntut sekolah dan oleh guru yang bernama Pak Gumilar diberitahu bahwa 2 tahun yang lalu ada siswa yang mengajukan protes, tetapi langkah mereka terhenti karena para staf akan terancam di PHK. Pak Gumilar juga mengatakan bahwa dia mau merelakan pekerjaannya, tetapi apakah staf lain juga bersedia? Calypso pulang sekolah dengan diantar Ray. Kak Tio ke rumah Calypso dan Calypso bercerita tentang ketidakadilan atas kematian Thalia, serta dia menuntut perubahan sistem peringkat sekolah. Calypso mendapat sebuah pesan dari Kenan jika nama Kak Tio juga ada dalam daftar siswa yang protes 2 tahun lalu. Dari perbincangannya dengan Kak Tio, Calypso jadi tahu bahwa pemegang kendali sekolah adalah seorang direktur. Sedangkan tak pernah ada yang tahu tentang identitas direktur tersebut. Di sekolah, Calypso dan keempat temannya sedang menjalani hukuman di sebuah gudang. Calypso mengajak mereka menghentikan aksi tuntutan ke sekolah karena merasa bahwa perjuangannya sia-sia. Mereka hanya menuntut pertanggungjawaban dari orang yang tak bisa diharapkan pertanggungjawabannya karena tak ada yang tahu tentang identitasnya. Alethea tidak terima karena Calypso adalah orang yang mengawali semuanya dan Calypso berkata bahwa dia tak ingin teman-temannya terancam dan tak bisa masuk ke perguruan tinggi karena dikeluarkan dari Bina Indonesia. Aurora menyanggah apa yang Calypso katakan. Aurora optimis bahwa mereka tidak mungkin dikeluarkan dari Bina Indonesia karena mereka berlima adalah pemilik nilai tertinggi di semua mata pelajaran. Sedangkan Bina Indonesia mengejar peringkat nasional yang tanpa mereka peringkat itu tak akan berhasil untuk diraih. Calypso berpikir untuk meniadakan peringkat di antara semua siswa dengan cara memberi kunci jawaban untuk semua siswa. Kemudian mereka bekerja sama untuk mendapatkan kunci jawaban. Malam hari sebelum TO mereka pergi ke sekolah dan mengerjakan soal-soal di ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah mereka menemukan uang dalam jumlah yang sangat banyak yang disimpan di dalam 8 buah tas hitam. Di tempat lain, kepala sekolah bersama Papa Aurora sedang berbincang. Kepala sekolah sudah tahu semua rencana Calypso bersama teman-temannya. Tetapi kepala sekolah sengaja membiarkan mereka karena ingin membuat mereka merasa menang di awal. Dia meminta Papa Aurora untuk menghentikan Aurora, sedangkan dia akan menghentikan Ray sambil menunjukkan foto kelima siswa yang melakukan tuntutan tersebut. Papa Aurora mengambil foto Alethea dan memandangnya sejenak. Di sekolah, Calypso dan keempat temannya berhasil membuat kunci jawaban dan mereka masuk ke gudang sekolah. Calypso merasa janggal dengan temuan uang di ruang kepala sekolah. Dia curiga uang itu adalah uang korupsi. Ray menambahkan jika ada 8 tas, kemungkinan 6 tas untuk anggota dewan, maka untuk 2 tas yang tersisa adalah milik kepala sekolah dan direktur. Alethea juga sependapat, namun Aurora pun menyangkalnya. Saat mereka terdiam, Ray menemukan sebuah alat penyadap berada di bawah meja. Mereka pun saling memandang satu sama lain.
Siang hari, setelah selesai tryout, kelima siswa berkumpul di lapangan basket. Mereka membahas adanya alat penyadap. Kenan yakin kepala sekolah tahu dari awal tentang rencana mereka. Kenan curiga bahwa Ray yang membocorkan rencana mereka kepada kepala sekolah yang tak lain adalah mamanya. Kenan mengungkit tentang masa lalu mereka dan membuat Ray marah. Kenan juga meminta Ray untuk mengatakan alasan kenapa dia memacari Calypso. Mereka berkelahi dan Aurora berlari mencari guru untuk memisah. Calypso hanya terdiam sambil menangis. Kenan menemui Calypso di toko bunga mamanya dan mengajak Calypso berjalan-jalan di pantai sambil menceritakan tentang masa lalu mereka. Kenan memiliki kembaran perempuan bernama Kia. Kia menjadi peringkat pertama di kelas sedangkan Kenan peringkat terakhir. Kedua orang tua Kenan adalah dokter bedah dan lebih mencintai Kia. Mereka satu sekolah dengan Ray namun berbeda kelas. Kemudian di kelas 8 mereka menjadi satu kelas. Kia dan Ray menjadi siswa yang memiliki kecerdasan melebihi rata-rata. Mereka dekat dan Ray jatuh cinta dengan Kia. Tetapi Kia tidak memiliki perasaan yang sama untuk Ray karena Kia hanya memikirkan mengejar impiannya untuk bersekolah di Bina Indonesia. Ray selalu mengalah dan Kia selalu menjadi peringkat pertama. Hal itu membuat Kenan muak dan belajar dengan rajin untuk memperbaiki nilainya. Sampai saat waktunya ujian, justru Kia kolaps dan nilainya anjlok sehingga tidak diterima di Bina Indonesia. Justru Kenan yang diterima di sekolah Bina Indonesia tersebut. Kenan, Kia, Alethea, dan Ray berwisata di pantai dan di pantai Kenan beradu mulut dengan Kia. Kia marah dengan Kenan karena merasa Kenan selalu cemburu dengan pencapaiannya. Sedangkan Kenan mengatakan bahwa dia tak pernah cemburu dengan apa yang diraih Kia. Kenan hanya cemburu dengan kasih sayang yang diterima Kia dari orang tua mereka. Kia selalu disayang sedangkan Kenan selalu dinomorduakan. Kia meninggal karena bunuh diri dan membuat Kenan merasa sangat bersalah. Semenjak kematian Kia, kedua orang tua mereka berhenti menjadi dokter. Papa Kenan bekerja kantoran dan mamanya membuka toko bunga karena Kia sangat suka dengan bunga. Sedangkan Kenan sekarang selalu menjadi peringkat kedua. Karena Ray tidak terima, Kenan menjadi peringkat 1. Ray tidak terima Kenan mengambil peringkat Kia seperti dulu karena Kia adalah segala-galanya bagi Ray. Kenan juga mengatakan bahwa Calypso mengingatkannya pada Kia. Dia juga yakin bahwa Alethea dan Ray merasakan hal yang sama. Namun Kenan tidak yakin tentang perasaan Ray untuk Calypso dan apa alasan Ray memacari Calypso. Di sekolah, Kenan melihat Ray berjalan menuju ruang kepala sekolah. Ray menemui mamanya dan mamanya ingin mengajak Ray berdamai. Dia meminta Ray bersama teman-temannya berhenti menuntut sistem sekolah. Sebagai imbalannya, dia tidak akan menyebarkan hasil sadapan bahwa mereka memanipulasi kunci jawaban. Setelah berbincang lama, Ray menjadi tahu bahwa mamanya sudah memprediksi rencana Ray dari awal, bahkan improvisasi yang Ray buat. Mamanya mengatur semua termasuk uang di dalam tas dimaksudkan untuk memecah Ray dengan teman-temannya. Ray sangat geram dengan apa yang dilakukan mamanya. Kepala sekolah mengumumkan hasil tryout dan menyuarakan kampanye pendidikan sehat sebagai bentuk turut bela sungkawa atas kematian Thalia. Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa siswa kelas 12 berusaha keras menyamakan hasil TO sebagai bentuk saling mendukung antara satu sama lain. Oleh karena itu, para siswa tak perlu terlalu bekerja keras tanpa memperhatikan kesehatan dan mental mereka karena memiliki teman-teman yang saling membantu. Bulan ini para siswa dibebaskan dari biaya SPP. Calypso hanya bergumam karena merasa ia telah kalah telak. Oke sahabat Neswan, demikian rangkuman series A+ episode 3 dan 4. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya.